Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Dwi Cito Laksono. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik dan seru, yang pasti sesuai judul. Ya, sesuai judul kita akan bahas sebuah software yang diperuntukkan untuk institusi atau lembaga pendidikan seperti sekolah, sekolah reguler, sekolah umum ya, atau sekolah luar biasa ya. Reguler dan umum sama aja sih. Oke, teman-teman semuanya, jadi software ini bernama Driver Bell. Versi rilisnya adalah 1.7.1 atau 171 ya. Dan software ini spesial saya kembangkan sendiri sebagai wujud bakti untuk dunia pendidikan ya, khususnya dunia pendidikan khusus, karena software ini yang saya angkat adalah aksesibilitasnya. Oke, teman-teman semuanya, software ini bertugas atau berfungsi untuk memutar bel secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hari, jam mulainya, begitu ya. Ketentuannya software ini memang harus ditaruh di komputer yang memang terhubung ke sound system yang ada di sekolah. Tapi sound systemnya tuh yang ini ya, yang dipancar luaskan ke seluruh penjuru sekolah, bukan sound system yang khusus ada di satu ruangan aja gitu. Jadi kan ada tuh speaker paralel gitu ya. Jadi di berbagai ruangan disediakan gitu. Nanti disimpan komputernya di control room gitu. Oke, teman-teman, itu saja mungkin untuk ketentuannya. Oh, satu lagi ketentuannya adalah software ini harus menggunakan audio bell yang teman-teman punya. Jadi dari software ini tidak disediakan karena memang harus ada divisi audio untuk pengembangannya. Karena saya mengembangkan software ini sendirian, nggak ada divisi audionya, maka kita fokus untuk pengembangan fitur aja gitu ya. Pengembangan fitur, pengecekan gitu ya. Saya juga pengecekan secara mandiri ya, karena saya harus pastikan ketika saya punya ide, punya gagasan, idenya atau fiturnya berjalan dengan baik. Jadi sudah melewati pengujian beberapa kali ya, lebih dari 3 kali, khususnya di laptop saya sendiri. Insya Allah dirilis untuk publik sekarang dan bisa teman-teman unduh atau download di OneDrive ya. Silakan dibuka kolom deskripsinya dan download di sana. Ada link downloadnya. Oke, teman-teman. Software ini kalau bicara audio tadi ya, software ini tadi memang audionya harus teman-teman punya sendiri gitu. Ini tujuannya juga memang ketika teman-teman bisa meminta siswa-siswanya untuk berkreasi membuat audio bell, ini bisa dipakaikan di aplikasi ini, dipergunakan pakai software ini. Oke. Mudah penggunaannya juga, dan memang wajib pakai WAV ya, format WAV, WAV gitu. WAV gitu, WAV. Karena memang pakai sistem pemutaran pakai WinSound. Oke. Dalam modulnya. Oke, yuk kita cobain aja langsung softwarenya. Ini softwarenya Driver Bell. Welcome to Driver Bell. Dialog Driver Bell dikembangkan oleh Dwi Cito Laksono untuk mendukung sekolah dan lembaga pendidikan. Jika Anda ingin membantu keberlangsungan pengembangan software ini, donasi Anda sangat kami apresiasi. Jangan tampilkan pesan ini lagi, checkbox not checked. Oke, ini bisa dimatikan ya, biar nggak ada kotak dialog seperti ini. Jangan tampilkan pesan ini lagi. Oke. Kalau saya mau dibiarin aja deh. Bisa oke, atau misalkan teman-teman pengen donasi untuk pengembangan software ini juga bisa. Klik aja donasinya yang ini. Sekarang button. Donasi sekarang. Nah ini. Oke. Driver Bell. Tambahkan bell. Oke, kita masuk ke software Driver Bell. Tampilannya cukup sederhana. Nah, teman-teman tunanetra cukup navigasi menggunakan tab dan shift tab serta panah atas dan panah bawah. Itu aja kunci dasarnya ya.
Dan kita akan coba perkenalan dengan interface-nya dulu. Nah, kita coba telusuri pakai tab. Defaultnya kita ada di kursor yang ini. Tambahkan bel T. Nah, tambahkan bel. Nanti kita akan tab lagi di sini. Yuk, kita tekan tombol tab. Pengaturan S. Ada Betel pengaturan. plus F. Lihat log L. Betel plus Lognya ini nanti log pemutaran ya. Jadi teman-teman bisa ngecek bel ini berbunyi nggak nih di jam segini gitu. Bisa dicek nanti di situ. Boleh kita spill, boleh kita buka aja. Press. Lihat log Endel. Dialog. Segarkan bel. Nah, ini lognya ya. Oke, kita close aja. Driver bel. Lihat Alt log. F4. Tab lagi. Keluar X. Ini Betel. keluar. Nah, tombol keluar ini fungsinya untuk ya keluar, untuk menutup aplikasi secara penuh gitu. Tapi kalau kalau teman-teman lihat pengutarannya nanti ada untuk jalankan bel secara otomatis. Tapi kalau ini diklik ya, jalankan di latar belakang ya. Nah, itu kalau itu di checklist ya, di checkboxnya dicek. Walaupun itu dicek, ketika teman-teman tekan tombol exit yang ini, itu nggak akan berfungsi gitu. Jadi tutupnya gimana caranya? Kalau mau menjalankan driver bell di latar belakang di Alt F4 teman-teman ya. Tap lagi. Aktifkan button. Nah, ini aktifkan, nonaktifkan, button. edit. Hapus button list. Opening Nah, screen. ini menu yang tadi ya yang ada hapus, Hapus button. Edit button. edit Hapus itu list. tuh Tambahkan bel. List. harus diarahin dulu ya ke listnya. Nah, ini Hapus yang button. ini list ya. Opening. Tab yang ini list. List itu daftar bel yang udah kita buat. Dari Senin sampai Jumat saya udah jadwalkan dari pagi sampai jam 4 sore. Oke. Lanjut. Itu aja sih. Nah, ini di list juga bisa kita ini ya, ada menu juga di sini. Kita pakai menu konteks. Sama sih menunya kayak ada edit, hapus, kayak itu gitu. Kita coba tombol aplikasi ya atau Shift F10. Konteks menu. Oke. Nonaktifkan edit hapus. Lihat loh. Nonaktif edit Nah, itu aja sih sama. driver bell. Oke, kita akan melihat menu pengaturannya dulu. Tambahkan bel. Pengaturan S. Betel plus Nah, ini F. pengaturan. Press. Pengaturan NDS. Dialog bahasa. Zona waktu. Combo box with Asia/Jakarta. Set. Nah, combo boxnya kita secara default ada di sini ya. Ada di pengaturan zona waktu Jakarta. Tapi kalau teman-teman ada di Makassar atau daerah Indonesia Tengah, itu bisa diatur ke Makassar. Atau kalau Indonesia Timur di Jayapura. Tap lagi di sini teman-teman. Indonesia Radio button check. Ini bahasa ya, bahasa yang akan muncul. Bahasa interface di driver bell bisa pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Inggris. Oke, tap lagi. Jalankan bel saat jendela ditutup. Play. Checkbox not check. Nah, ini maksudnya. Jalankan bel saat jendela ditutup. Nah, kalau teman-teman jalankan menu ini dicek Check. ya. Nanti teman-teman akan akan bisa membuat software driver bell ini berjalan di latar belakang. Jadi zombie gitu ya. Walaupun layarnya ditutup tapi dia tetap berjalan. Oke? Nah, tapi caranya gimana? Caranya teman-teman jangan tekan tombol exit, tapi tekan Alt F4 untuk memberlakukan fungsi itu. Oke? Not check. Kalau di not check ya nggak berjalan fungsinya. Tap lagi. Jalankan otomatis saat Windows menyala. Checkbox not check. Jalankan otomatis saat Windows menyala. Nah, ini ketika dicek ya, ini berfungsi ketika teman-teman punya waktu cuma buat nyalain komputer doang gitu, karena buru-buru misal. Nah, cukup nyalakan komputernya, hubungkan dengan sound systemnya. Nah, nanti driver bell kalau menu ini diaktifkan, Check. nah, dia akan nyala otomatis ketika Windows baru sign in. Ya, itu berguna banget sih, bisa menolong itu. Oke, itu aja. Not check. Di not check aja kalau saya sih. Simpan button. Nah, ini tap lagi ada menu simpan atau tombol simpan. Simpan. Udah, kalau udah disimpan, ya pengaturannya akan berlaku. Driver. Ya, itu kalau udah disimpan ya. Oke, sekarang kita masuk menu Pengaturan. log sudah ya. Tambahkan bel. Kita cobain tambahkan bel. Tambahkan bel T.
Nah ini, kita coba enter atau spasi di sini. Press tambahkan bel. Nah untuk tambahkan bel itu sebetulnya teman-teman mudah ya. Di sini tinggal milih masukin entry, masukin jam saat dia berbunyi. Misal bunyinya jam 7 ya. Milih harinya kapan aja dia bunyi. Nah, barulah habis itu simpan. Oke. Kita coba kasih nama entry-nya dulu. Misal uji coba untuk tutorial. U J I O B A P U T U K P U T O R I A L. Oke. Di tab ya di sini. Jam mulai HHMM. Jam mulainya kita sebagai uji coba aja. 06.02. Ini jam berapa? 06.02 ya, berarti 06.04 deh. 6 7 6. Edit 1 2 3 4. Oke, tab lagi itu untuk itu ya di sini nih. Jam edit selected. Ini menit ya, menit. Jadi kita hanya ada jam dan menit. Tab lagi. Nah, ini jam akhir sebetulnya nggak usah diisi juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak wajib lah untuk diisi. Toh nanti juga kalau audionya panjang, misal kayak sekolah-sekolah yang memutar instrumen sebelum masuk, kalau jam masuk sudah tiba, nanti audionya otomatis dipotong yang sedang berjalan. Aman kok, jadi ya, nggak usah diisi juga. Edit selected 0. Tab lagi. Nah ini kita akan milih audio di sini. File audio pilih button. Nah pilih. Press. Pilih di. Sebagai pengingat, kita harus pakai audio berformat WAV ya, WAV. Ini wajib, nggak bisa ditoleransi. Nanti mungkin di versi kedua, versi 172, saya akan coba mikir dulu gimana caranya biar semua audio bisa dipakai di sini, format audio. Kita pilih misal sebagai contoh 5 menit akhir istirahat IWAF 2/8. 5 menit akhir istirahat. 5 menit akhir istirahat 1/8. Ini aja kali ya. 06.03. Enter gitu ya. Senin checkbox not check. Nah kita pilih hari ya. Harinya kita pilih. Karena ini adalah hari Sabtu, kita pilih hari Sabtu. Selasa Rabu checkbox. Tab aja ya, navigasinya pakai tab. Kamis checkbox, Jumat Sabtu check, Minggu checkbox not simpan button. Simpan. Driver bell, tambah list, opening Senin Rabu, opening Nah kita ending, langsung tombol ending di sini. Coba untuk tutorial mulai. Aktif konteks menu dulu, Shift F10 atau tombol aplikasi. Kita klik aktifkan. Driver bell 06.0 sniffing to overlay panel. Sorry. Driver bell 06.04. Oh, waktunya keburu jam 6:04 ya. Kita edit aja kalau gitu. Sekalian belajar ngedit. Kita menu konteks di sini. Konteks menu nonaktifkan N. Edit. Edit. Edit jam mulai HHMM. Edit selected 6. Edit select 5. Selection Lewat 5 aja ya. Nama data button. Simpan. Driver bell. Kita tunggu bunyi apa enggak. 06.04. Sambil saya jelasin. Ya, ini secara defaultnya itu driver bell kalau kita udah buat satu entry, dia harus diaktifkan secara manual ya. Arahkan dulu ke kursornya ke yang udah dibuat, biasanya ada di paling bawah. Nanti tekan tombol aplikasi atau klik kanan di mouse, ada aktifkan, di enter di situ. Kita coba dengerin bunyi atau enggak. Ya, kita sebagai pembuktian ya. 06.04. Masih jam 6:04. Notification from driver bell XA. Driver bell uji coba untuk tutorial. Oke, 1 window. Bunyi ya. Tuh. Istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first break will be ended in 5 minutes. Oke, berbunyi ya teman-teman. Jadi siap untuk dipergunakan oleh teman-teman yang bekerja di sekolah, di institusi pendidikan sebagai alat pemutar bel secara otomatis. Jadi nggak perlu nih bikin jadwal untuk mencet bel gitu, bikin jadwal piket, nggak perlu, pakai ini aja. Itu jadi pekerjaan yang lain tidak terbengkalai, hanya untuk muter bel. Nah, sekarang kita ada pertanyaan mungkin nih, gimana nih kalau setiap hari Senin ada jadwal, misal bel untuk sholat duha di jam 8, tapi bel itu berbunyi hari Senin, Rabu, sama Jumat sesuai jadwal gitu. Bisa nggak? Bisa dong. Nanti di checklist aja harinya, hari apa aja, Senin, Rabu, Jumat. Jadi nggak usah di checklist hari Senin sampai Jumat atau sampai Minggu, nggak usah gitu. Nah kemudian misal kalau hari Senin bunyinya jam 8, hari Selasa bunyinya jam 9. Nah ini yang sering bingung ya waktu saya uji cobakan ke teman-teman.
Terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah membantu menguji cobakan software ini. Ya, solusinya satu-satunya hanya kita buat 2 entry. Satu untuk bunyi di hari Senin, satu untuk bunyi di hari Selasa jam 9. Masing-masing jam kita buat entry yang berbeda. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di drop di kolom komentar. Terima kasih. Semoga software ini bermanfaat. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mendownload, mengunduh software ini, silakan ada di kolom deskripsi via Microsoft OneDrive. Gampang kok downloadnya. Makasih udah mendownload dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.